Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Maharani Jelita dengan NIM 22042082. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Menurut Smith, memberikan penjelasan bahwa hukum seyogyanya dilihat sebagai yang pertama, sebuah jaringan yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu, hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik dengan dalam maupun keluar. Yang B, wilayah yang bersifat terbuka dan PK artinya hukum bukan semata-mata wilayah yang steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan interdisipliner, sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus bisa dicerna oleh hukum. Sedemikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu menurut Ilhami Bisri, menganggap bahwa hukum adalah bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlangsungkan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, seperti badan legislatif. Yang kedua yaitu pengertian administrasi negara. Menurut Demok dan Kuning, mengartikan administrasi negara ke dalam dua bagian, yaitu dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya itu pengertian hukum administrasi negara. Sebelum adanya keseragaman tentang pemakaian istilah, banyak sekali istilah yang dipakai dalam mempelajari tentang administrasi penyelenggaraan negara, terutama dilihat dalam aspek hukumnya. Yang pertama yaitu istilah tata usaha pemerintah dipakai pada zaman berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang B, istilah hukum tata usaha negara dipakai di Universitas Pajajaran dan Universitas Sriwijaya. Yang C, istilah hukum tata pemerintahan dipakai di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga. Di Indonesia, sesuai dengan rapat staf pengajar Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia pada tanggal 26 sampai 28 Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah hukum administrasi negara. Dengan alasannya, hukum administrasi negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya itu sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama yaitu sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Di Indonesia, yang dipandang sebagai sumber hukum material diantaranya yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diartikan sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu dan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, serta cita-cita dan moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ditulis Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini tertuang di dalam itu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membuat tentang A. Pembubaran konstituante, B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya yaitu Super Semar.
yang di dalamnya ada perintah dari Presiden waktu itu kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menciptakan ketenangan, terjaminnya keamanan dan kestabilan pemerintah. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Secara umum yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah peradilan. Akan tetapi dalam arti sempit yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah himpunan putusan-putusan hakim yang disusun secara sistematik yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim-hakim berikutnya. Hukum tidak tertulis. Hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Contohnya hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang secara turun-temurun diwariskan nenek moyang kepada generasi berikutnya memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu prinsip gotong royong, kedua fungsi sosial manusia dan hak milik dalam kehidupan sosial, yang ketiga prinsip persetujuan atau kesepakatan sebagai dasar kekuasaan negara, yang keempat prinsip perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintah. Selanjutnya hukum internasional. Hukum internasional dilihat dari muatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum internasional publik, yang lazim disebut hukum internasional HI, yang bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antar negara dan organisasi antar negara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara. Yang B, hukum internasional privat, yang lazim disebut hukum perdata internasional atau HPI, mengatur tentang hubungan hukum antar individu dalam keperdataan. Kalau menyangkut perbedaan hukum dan kewarganegaraan, selanjutnya yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat yang dikemukakan para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu. Doktrin bisa dikemukakan dalam berbagai forum, seperti penelitian, seminar, atau dengan penerbitan buku yang membahas suatu topik atau fenomena hukum tertentu. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti formal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber hukum historis, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu, dan sumber di mana pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, misalnya hukum Romawi, hukum Prancis, hukum Belanda, dan lain-lain. Selanjutnya itu sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif, yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya sumber hukum filosofis, yaitu sumber yang menjadikan hukum itu adil, misalnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat, atau Pancasila. Contoh kasus hukum administrasi negara. Pemerintahan Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dalam kasus ini, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yakni terdapat pelanggaran mengenai garis sempadan sungai. Sanksi administrasi yang diberikan yang pertama adalah surat peringatan secara berjenjang, namun apabila tidak ditanggapi, maka dilakukan pembongkaran bangunan. Keberadaan bangunan tersebut juga dinilai sebagai salah satu faktor penyebab banjir. Bentuk sanksi administratif. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang 26 tahun 2007, yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yakni pengendalian perbuatan yang dilarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembentukan sementara kegiatan, pembentukan sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan pembongkaran bangunan. Bentuk pelanggaran yang bersifat administrasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana melalui kebijakan kriminalisasi, yaitu upaya untuk menjadikan suatu perbuatan tertentu,
dalam hukum administrasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana. Proses kriminalisasi ini dapat diakhiri dengan terbentuknya atau lahirnya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Kebijakan kriminalisasi juga dapat dilihat sebagai asas pengendalian. Pada pendekatan pergeseran peran atau fungsi pidana dari ultimum menjadi premium remedium yang menyatakan sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila instrumen hukum lain tidak efektif, serta pendekatan apabila terjadi perluasan dalam berlakunya hukum pidana. Untuk mengatasi banjir tersebut, seharusnya pemerintah DKI Jakarta membuat bendungan di sekitar hulu sungai yang akan mengalir di daerah Jakarta Barat tersebut. Tercatat terdapat 13 sungai alami yang mengalir di Jakarta. Bendungan tersebut bermanfaat untuk menampung air ketika hujan dan juga bisa mengendalikan air yang akan mengalir ke Jakarta. Selain itu, cara untuk meminimalisir kejadian banjir di kota Jakarta adalah melakukan normalisasi di sepanjang sungai dan pengerukan sungai. Umumnya, sungai di Jakarta mengalami pendangkalan karena terdapatnya tumpukan sampah di dalam sungai tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah ke sungai membuat permasalahan yang serius. Pemerintah bertanggung jawab atas penggusuran di bantaran sungai tersebut. Pemerintah harus mencarikan jalan keluar untuk masyarakat yang terkena gusur. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemko Jakarta adalah mencarikan atau membuat tempat tinggal untuk masyarakat yang terkena normalisasi bantaran sungai. Jalan keluar yang harus dilakukan adalah membuatkan rusunawa untuk masyarakat yang terkena normalisasi tersebut. Seharusnya pemerintah menyediakan rusunawa. Masyarakat yang terkena normalisasi bantaran sungai di Jakarta Barat tersebut harus bisa tinggal dan menyewa di rusunawa dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.